mau dibagi kopinya kapan ini? Yuk dagelannya dilanjut. Tuh, kalau ada guru ini daripada diperdebatkan, lebih mending nyari sendiri dalam tapakur keheningan malam. 1/4 malam ya guru ya? 1/4 malam. Iya, karena kalau 1/2 ataupun 1/3 itu sudah dilewatin. Nyarinya yang 1/4, karena kalau 1/4 dekat dengan subuh. Tuh. Ini 1/4 dekat sama subuh, Den. Daripada diperdebatin, cari sendiri, telusuri sendiri di 1/4 malam, kata guru air. Coba kalau di 1/2 itu ngantuk, tahajud dilakukan, subuhnya bablas. Iya, biasa begitu. Guru, ini tadi sedang diskusi tentang apa bedanya agama dengan spiritual, Guru. Tahu bedanya? Ya. Agama itu kan analogi, spiritual itu perilaku. Oh, Cocok. spiritual dan Cocok. Dengar tuh. Tuh kan? Lu tadi apa coba? Tuh, itu. Ritual itu tadi bilang apa? Tauhid murni. Ritual tauhid murni. Ya udah Bang spiritual, Dul. spiritual. Yang benar sendirian si Raden, Bang Dul. Kita salah, nggak apa-apa Bang Dul. Jadi dulu di antara agama dan spiritual itu ada sebab akibat nggak atau terkena hukum tidak? Kalau agama kan ada. Penerapan agama itu kan hanya bahasa saja, penerapannya kan gitu ya. Kita mengambil sesuatu yang jadikan pegangan atau ideologi, itu kan pemahaman, maka disebut agama, kan gitu. Sedangkan spiritual mau jadi ke arah manapun atau supernatural adalah perilaku untuk pertujuan. Ada tulisan di depan, belok kiri, belok kanan, kan itu hanya cuma rambu-rambu. Tapi spiritualnya adalah perilaku yang nyetirnya, kan gitu ya. Ya murni dalam ketauhidan itu, ya perilaku ketauhidan itu. Berarti kita betul semua, Den. Contoh. Tapi Contoh. selamat ya ini guru air ya. Siapa yang dalam keselamatan gitu. Ya si Raden ini dalam selamat nunjuk hidung saya gitu. Dia karena udah selamat nunjuk hidung saya. Jadi lucu apa namanya? Jadi kalau kata guru air ini perilaku, saya pernah ada hikmah dari guru air. Guru air gimana menyiasati. Belum haji. Udah Den? Mentang gue belum naik haji ya lu nggak percaya sama gue. Udah Den? Kalau ya air ngomong lu langsung diam nggak dibantah lu ya. Enggak, udah Den. Gantian Den. Udah belum Den? Belum. Udah belum? Belum. Lu tadi bilang spiritual itu Dan tauhid murni. Bang Dul bilang spiritual itu nggak terkena hukum. Sedangkan spiritual itu, ya air tadi bilang, bahkan gue tadi bilang, spiritual itu apa coba? Ke hukum, mentaati hukum gitu loh. Proses itu di situ spiritual. Tapi berbeda, gue nggak dipercaya tuh, hancur. Ya enggak ada yang menyanggah lu aja ngerasa kami yang menyanggah. Iya. Haji ya. Gue bilang begini deh sama lu, gue belum sepakat. Bukan gue menyalahkan lu, gue belum sepakat apa yang disampaikan. Gue menyalahkan lu, gue belum sepakat. Bentar dulu, kata Yai Air gimana? Yai Air tadi bilang. Iya, Gimana? Pengertian pertama gini, Den. Syariat itu Den adalah hukumnya ritualitas, itu jasmania sifatnya, Den. Itu alatnya tubuh, aktivitas. Sedangkan konteks kedua, konteks ruhania atau rububiyah, ada dua hukum. Yang pertama, hukum itu tidak menerap menjadi bagian dari emosional atau jiwa. Jiwa itu masih mengenal antara dualisme, antara hukum jasmania dan hukum rububiyah.
sedang alatnya jiwa gitu. Ada lagi hukum yang ketiga disebut kemarifatan ataupun apa. Ini jelas kolbun itu tidak mengenal hukum itu semua karena dia bersifat netral gitu. Maksudnya itu Den. Iya, cuma gini Yai. Tadi ada yang bilang Kita sepakat tuh nggak Den? kalau masalah materinya gue percaya enggak dong. Nah, iya. Kalau- Kalau itu maksudnya itu. Tadi kalau misalkan dia bilang di setiap agama ada spiritualnya enggak ya? Semua agama itu menerapnya adalah konsep sebutan agama itu pemahaman spiritual pastinya Den. Pasti ke spiritual Den. Denger tuh, geget tuh denger. Masalahnya gini, Denger tuh. apa guru air kata Raden, semua agama spiritualnya sama katanya. Enggak. Nah itu Den. Kayak gitu di lama-lama. Denger tuh Bang lu tanya. Dia bilang apa tadi? Kata dia yang Amitabha sama zikir itu sama aja katanya tadi. Itu spiritual caranya kayak gitu kalau di sono Om nama Sipa. Itu ritualnya. Itu ritualnya. Tapi kan tadi gue udah lu aja yang ada sinkron gitu. Lu emang bener-bener astagfirullah, badan doang gede. Jadi caranya sama kata si Raden, makanya apa namanya Tuh kan, ditambah-tambah dia nggak mau kalah. tuh. Kalau saya ya Dari banyak 5.000 agama 17.000 Tuhan gitu. Jadi agama itu sudah mencapai 5.000 gitu. 5.000 konsep Tuhan atau 17.000 beragama. Jadi ada 17.000 agama, 5.000 Tuhan sebutannya. Nah itu semuanya spiritual. Dan spiritualnya pun hampir banyak kesamaan memang. Kesamaan ya. Dan masing-masing termasuk Islam tidak bisa mengklaim Abrahamaik itu adalah dari tidak dalam pemahaman yang lain atau seperti ada kopian-kopian yang lain. Semuanya orang-orang menemukan konsep spiritual itu dalam hiporia dinamakan di dalam ilmu psikologi. Hiporia, budaya dan agama itu hasil hiporia manusia. Gitu. Jadi selamat kita berhiporia. Jadi kenikmatan di sini guru ya. Kenikmatan. Nah, Pokoknya itu Den maksudnya. kalau sama gue nggak percaya, ya tolong sedikit ini kasih penjelasan. Kalau sama gue Musik, nggak percaya, musik Den. yang mana Musik lagi kayak Den musik. yang jadi masa lalu Den. Musik lu kayak lu musik. terus nanti tertawain lu ya. Gitu. Tapi memang yang paling asik diajak ngobrol untuk bisa bercandaan yang kekeh engkel-engkelan itu dirimu Den. Iya. Bukan dia ya. Tapi Bukan dia. masalahnya guru air. Tatkala orang yang belum tawar dia berhasil menjatuhkan orang itu. Tapi kalau udah tawar mubazir aja trik dianya. Dia selalu berpikiran berprasangka buruk loh. Enggak. Udah pernah Den. kayak gitu, Get. Lu sendiri itu, Get. Aduh, astaga. Yang namanya bantahan ketika dengan keilmuan, pemahaman ya masing-masing konsep. Itu silakan. Itu diperbolehkan. gitu loh. Harusnya Jangan gini Den, kalau yang udah tawar tuh posisi kan ngemong Den, bukan menyerang Den. Tuh, itu perasaan lu aja gitu loh. Gitu loh. Harus bisa mengatur ritmenya Den. Tadi kan lu bilang kayak gini. Spiritual itu, Den. Itu tentang tauhid murni. Den. Lah tanya sama hukum apa ya, guru air setuju nggak dia? Spiritual tuh. Tauhid murni ujungnya. Setuju. Ujungnya ke sana. Kan lu bilang, ya air kenapa dia bilang kayak gitu? Karena dia apa ya, supaya kamu senang aja, Geget. Ya satu lagi Den. Lu tahu ya air lu. Anjir. Dewa perang apa? Terus saya bilang lagi guru air, orang spiritual itu dia harus membersihkan hatinya dari derita-derita masa lalu. Cocok nggak guru? Iya, setuju. Nah, terkala dia masih ada ganjelan PR-nya karena kegagalan, terus belum ketemu solusi terbaru, itu sulit spiritualnya. Benar nggak guru?
Ya bukan spiritual, berarti pemahamannya baru konsep supernatural. Oh, gitu. Tuh dengar tuh, supernatural itu. Tuh, Jadi jadi kalau seandainya ada keluargaku yang kebangkitan spiritual karena berpisah rumah tangganya, sebaiknya selesaikan dulu itu ya. Baiki supernaturalnya, artinya naturalnya kealamiahan. Kealamiahan itu kan berarti kan lahir batin, sucinya kontek toharoh. Maka mawal wujud itu kan kalimat wudu. Berarti menunggalkan dulu dirinya dalam memahami kembali untuk esensinya. Mani investasinya itu yang diciptakan dirinya sehingga harus sesuai menurut pikiran dan emosionalnya. Artinya ahli kebatinan kan ahli kalimat batinu, artinya perut. Padahal kalimat batinu ini kan berarti antara rongga dada, rongga perut kan gitu ya. Atau berarti bagian-bagian hal yang bersifat rububiyah. Rububiyah itu terbagi dalam dua. Pertama secara emosional, kedua secara kolbun kan gitu. Ya. Berarti kan dua hal itu yang diterapkan, emosionalnya dulu. Ya. Berarti menjadi muslim dulu untuk menjadi mukmin. Jadi emosionalnya belum selesai. Saudara saya ini yang saya tangkap dia berpisah, dia masih dendaman sama mantan istrinya dan dia belum memutuskan, masih ada PR mau nyari lagi Kalau atau tidak bahasa mencari lagi sekarangnya gitu. belum move on ya. Belum move on. Jadi harus, itu harus move on dulu. kalau dia ngaku spiritual itu abal-abal ya. Mana ada spiritual yang tidak dalam memperbaiki emosionalnya atau melepaskan ego. Kalau masih ada konsep ego, kemelekatannya dalam dirinya mengakui, berarti dia tidak dalam perbaikan egonya. Sedangkan ego itu dikatakan syaiton atau bahasa makhluknya kan sifat. Maka diciptakan tidak dalam ketaatan, kan gitu. Maka kalahkannya dengan apa? Berpuasa. Berarti kan berhenti dari bicaramu, berhenti dari sesuatu yang dinalariahkan. Kalau tidak dalam perilaku, maka matikan sebelum mati itu adalah hentikan dari sesuatu yang keterbiasaanmu, yang tidak menjadikan kau menunduk dalam kenikmatan iman, kenikmatan berislam atau berperilaku menuju keselamatan. Jadi Islam itu bukan bahasa agama, tapi menuju keselamatan. Ya syarat selamat ya harus tahu gas, rem kan gitu ya. Surat-suratnya di jalan, tahu rambu-rambu kan gitu. Berarti menerap orang yang taat itu adalah orang yang menuju perilaku dalam keimanan itu adalah orang yang menuju keselamatan kan gitu. Maka tidak ada bahasa agama, yang ada adalah muslim dan mukmin. Baik. Agama itu menerap tujuan pada sesuatu menuju keselamatan kan gitu ya. Baik. Jadi kalau seandainya saudara saya itu masih mau nyari PR, nyari jodoh biar balas dendam, biar balas sakit hati, mau nyari lebih itu belum bisa dikatakan spiritual itu. Masih abal-abal. Ya, berarti ritualitasnya tidak menjadikan cerminan di luar ritualitasnya. Padahal ritualitas itu adalah cara perbaikan dia dalam pribadi, sikap, dan termasuk emosionalnya. Buat apa perilaku ritualitas tidak menjadikan kualitas dalam kehidupan dan perilakunya kan gitu ya. Nanti emosional dan perilakunya yang dibenahi. Jadi bisa dijadikan itu saudara saya itu tergelincir apa berbalik arah itu, apa jalan di tempat itu guru ayah. Yo, menciptakan diri palsu itu paling mudah memang, atau berpura-pura. Gitu, menciptakan diri berpura-pura itu banyak cara memang. Ini gini ya, itu sebenarnya. Ini ilmu loh Den, nanti dulu Den, tanggung Den, ilmu Den. Lu dengar. Kalau orang yang tahu konsep toharo, bab toharo, dia akan secara zahir dan batin itu. Konsep toharo itu memiliki 4 tingkat. Pertama, dia mensucikan zahir dan hadas. Kedua, Saya mau tidur dulu ya. Kalau ada salah mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia takut, dia mulai ketakutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu tuh. Kalau kalah kayak gitu dia langsung. Aduh. Astagfirullah. Parah. Dan Bimbong belum tidur Iya kan? bang. Ya bang. Jangan tidur. Iya. Aduh. Yang lain tidur ini. Dedek Pro tidur Dedek Pro. Belum dia belum tidur.
Jadi Tadi kan dia Bang baru ini, naik. Bang Debu. Kalau nggak ada si Geget kayak gitu ya. Oh, si Geget udah kalah. Kalau udah kalah pasti kayak gitu dia triknya. Tapi tadi dia di awal sudah hampir mendekati tuh Den. Gue sepakat sama dia. Nyambung Kalau dengan dia tadi awal Guru doang, Air dia sampaikan. dia itu benernya sedetik, sedetik. Kesononya. Lo godain terus jadi grogi. Udah Ya benar Allah. tadi dia itu, udah benar. Malum lah, dia Kalau lu tukang juga panggung. benar, gue belum sepakat gitu. Tadi apa yang katakan Guru Air benar, maka benar apa yang dia lu sampein si Geget sampein itu benar. Bukan gitu Bang Bibong? Ya Soalnya Bang. kalau orang-orang spiritual itu pasti mentaati loh. Dengan syariat, dengan apa ya? Dengan syariatnya, dia mentaati dulu. Dari tata caranya gitu. Harus sampai ke sini dia mentaati. Bukan bukan apa ya? Bukan bebas dari hukum, enggak. Kalau menurut saya. Kalau misalkan yang bebas dari hukum itu ya dari kolbu itu benar. Kalau dari situ. Sebetulnya kalimat bebas di sini, Den, bukan berarti tidak terhukum ataupun apa. Dia melepaskan idealisme bahasanya, Den. Apa itu Gini, Den, idealisme itu? lebih ketakutan, kecemasan untuk dalam perilaku, Den. Oh, was-was ya. Jadi Untuk akibatnya menghilangkan itu dihilangkan iya. Den. Akibatnya dihilangkan. Dia hanya Iya. mengerjakan sebab gitu. Jadi kalimatnya yang paling seru itu gini, Den. Apapun yang menjadikan kamu meragu, tapi kamu karena keterbiasaan sebetulnya, Den, menemukan konsep spiritual itu dalam ketauhidan itu karena keterbiasaan dulu dalam setiap syariatnya, Den. Iya. Keterbiasaan, terpaksa dipaksa menjadi terbiasa hal-hal kaidah yang dianggap condong kebaikannya lebih banyak, maka hal-hal yang bersifat hukum ritualismenya gitu, ritualnya, Den, itu diperkecil, dipersempit, Den. Artinya yang terpenting tujuan utamanya adalah keridhoan gitu, Don. Iya. Kalau pandangannya ridho, maka segala hal yang sudah dia jalankan lebih condong mana yang terbaik, yang lebih hal-hal mudorotnya kecil gitu, yang manfaatnya lebih banyak, dia mengutamakan itu. Contoh gini, Den, aku nih hobi ngajar ngaji kan gitu, hobi ngajar, Den, kan Iya. gitu. Ini sudah jadi habit. Di saat gitu ngajar ini adalah utama karena hobi dan perlakuan utama kan gitu ya. Iya. Untuk mengalahkan pengajaran ngaji, misalnya jenengan yai Bang, jenengan hadir ya, nanti pagi kebetulan aku ada selamatan ataupun bla 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 bla. Utama mana selamatan dirimu sama aku ngajar ngaji, kan gitu ya, Den. Iya. Kalau ada yang lebih ibaroh, lebih besar kemanfaatannya, kamu harus melebihi, melampaui kebaikan dari aku ngajarin ngaji, Den. Iya. Gitu. Artinya sudah bukan haram halal, tapi kemanfaatan keriduannya lebih besar, lebih utama dipandangnya. Maka hukum fikih ritualnya gitu, hukum haram halalnya tidak dilihat lagi, Den, tapi kemanfaatan dan keriduannya lebih besar gitu, Den. Sepakat. Berarti dilarikan ke manfaatannya. Oke, ya ya. Lo kalau ada Geget diserang lo tadi lo. Kalau si Geget kan nggak bisa menjelasin dia. Kalau nggak ada penjelasan gue bantai pokoknya gitu loh. Ya, jadi sepakat dong sama gue tadi. Sepakat. Ah iya, terima kasih. Tapi kalau Gak yang banyak namanya panjang kalau gue mau jelasin. kalau si Itu Geget ada kan muter-muter, guru-guru. awalnya doang bener, kesoalnya Iya. amburadul gitu loh. Si Geget gitu. Iya. Makanya gue ketawa terus kalau dia. Cuman kalau Yai Air kan dia mempunyai referensi, itu benar gitu. Referensi itu. Lebih baik Cara utamakan, penyampaiannya enak, sederhana, jadi kita paham. daripada Terima kasih guru. kemudaratan Terima kasih guru. disonokan. Terima Nah, kasih yang guru. pertanyaan gini, Den, ada orang pengen ngaji ngatamin 1 juz 1 hari kan gitu ya, Den. Hah. Gitu. Ada anak kedua dia bilang aku lebih baik baca tafsirnya dulu katanya walaupun 2 ayat gitu.
Ada anak ketiga, Den. Oh, dua-duanya aku lebih baik nyapu di masjid ataupun apa, beres-beres yang itu gitu. Beres-beres masjid ataupun apa. Ada anak referensi keempat kan gitu. Ini berlomba-lomba dalam mana yang tertinggi dalam perbaikan ya, kan gitu. Kembali kondisional diri pribadinya, Den. Anak pertama dengan membaca itu dia tidak melakukan kejailan-kejailan pada teman-temannya, gitu Den. Anak kedua di saat dia membaca tafsirnya menambah keimanannya, perilakunya menjadi tambah taat dan menjadi perilaku dalam kesolehan, akhlaknya menjadi baik. Dia lebih banyak membaca tafsir daripada membaca ayat-ayatnya, kan gitu ya Den. Iya. Anak ketiga dengan lebih baik daripada omongan ilmu pengetahuan yang memang tidak menjadi, lebih baik kelakuan saja diperlakukan dengan condong bahasanya daripada baca-baca cuma buat pikiran doang, mending ngelakuin langsung katanya kan gitu ya. Ada yang ketiga lagi, yang ketiga cuma komen gitu, ngerti enggak? Iya. Alah, yang ngaji ngapain? Itu ngapain baca artinya? Yang nyapu ngapain? Yang salah yang mana? Yang komen, Den. Iya, benar. Itu Den. Jadi yuk kita ndak banyak komen ya Den. Kalau ada yang ngejelasin sesuai, yuk. Kalau tidak bisa ngelakuin kebaikan, yuk jangan jadi portal. Iya, Kalau yang ngejelasin setuju itu. gini loh ya, kalau ngejelasin kalau sesuai itu nggak apa-apa, kita nggak jadi portal. Tapi ngejelasin ini amburadul, ini portal banyak ini. Banyak. Bahkan polisi tidur pun banyak itu. Aduh ya Allah ya Karim. Kalau yang enak-enak aja kita, woi portal bebas, jalan tol dong, nggak ada portalnya gitu loh. Kalau yang Paling komen, ada lubang dikit. iya paling ada dikit-dikit lah. Tapi kalau masalah yang komen itu ya jelas salah. Den, kamu referensi tauhid itu udah lumayan Den. Dan karakter untuk jadi santri dalam pemahaman tauhid ngeyel seperti itu tidak apa-apa Den. Tidak apa-apa beneran. Tapi kamu coba baca referensi Imam Al-Ghazali tentang Dahrori, Dorori. Coba buka klik di Google dulu. Nanti kamu cari pembahasan kitab Filsafat Ilmu Dorori atau Kodori, maaf, Kodori. Kodori, oke. Kodori itu adalah tentang ilmiah dan empiris, itu dijawab dalam filsafat Islam oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kamu coba baca itu referensinya dari beberapa kitab itu tentang Kodori. Iya. Imam Al-Ghazali juga ya? Iya, Kodori, ilmu Kodori itu antara dua pemahaman ilmiah dan empiris itu dijawab dalam Kodori. Jadi kesadaran itu menurut Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali awalnya adalah orang ilmiah, dia percaya panca indera. Lalu panca indera itu ditinggalkan menjadi akliyah ke dalam otaknya, pemikirannya. Lalu pemikiran pun dikalahkan. Ternyata ada tempat sesuatu kesadaran itu dinamakan, tidak semuanya manusia memahami kesadaran itu 100%, tidak ada. Kata dia cuma sampai 50%. Karena kodorinya adalah ada sesuatu yang tidak bisa dia sadari secara rububiyahnya atau pemahaman esensi gitu. Jadi dua hal ini gitu, orang menceritakan kecerdasan atau konsep kesadaran diri, baru konsep sampai batas kecerdasan emosional gitu, belum sampai ke dalam pemahaman kecerdasan rububiyah, nilai esensi. Kayak gini, mata itu bisa ngelihat kan gitu ya Den. Iya. Nah, melihat itu menggunakan mata atau yang sebenarnya hasil dari cipta karya pikiran atau sang maha pemberi penglihatan yang ngasihnya gitu. Sumber penglihatan itu kan disebutnya data ya Den. Iya. Kan gitu, ada software, ada data. Nah, coding itu esensi gitu. Coding, ngerti nggak coding nih? Aduh, kayaknya nggak ngerti bahasamu coding itu. Wih, apa nih bahasa Inggris ini campur-campur ini? Coding itu bahasa komputer, Den. Artinya apa? data. Oh, data. Sebelum software. Iya. Ya, baca dulu tentang Kudori. Kudori. Nanti klik, aku ketik dulu. Kodori apa kodori sih? Kudori ya? Kodori, Kodori. ilmu kodori. Oke. Ntar gue pahami dulu. Dikaji dulu baru Hah?
pelajari dulu, setelah dipelajari baru biar tambah mantap. Ya bacain, gue juga mendengar Pak. Ya kan gue nggak bisa kalau lagi live gini bacanya gimana toh? Itu kan di Bisa. Google. Di Google itu Iya susah. bisa. Gimana gue harus keluar dulu dong? Enggak. Di handphone tengah tuh, yang tengah lu klik dulu, suara masih kedengeran. Baru googling. Gimana toh? Susah. Ya, coba Ilmu gue coba. Kudori. Oke. Ilmu Kudori. Itu Den di bawah tuh Den. Iya, iya. Kudori. Ilmu Kudori. Waduh. Si lu si Geget ternyata lu masih nyimak. Lu badan aja, perut aja buncit, Get. Aduh. Aduh. Ntar dipelajari nih. Emang kalau Imam Al-Ghazali itu lebih apa ya? Saya cepet loh. Intinya dalam hal itu gimana ya? Luar biasa secara akli gitu loh. Dia secara akli bisa dipahami, secara ilmu kedokteran pun oke gitu masuk dia itu. Luar biasa lah. Ghazali nyebut kolbun itu adanya di titik frontal emosional loh, Din. Di otak loh, Din. Iya, benar emang. Jadi ada dua gitu loh. Ada yang bilang di situ gitu. Ada yang bilang di apa ya? Di hati. Di situ ada dua itu sih. Ada dua makna. Bingung. Dua-duanya juga berhubungan antara kolab kolbun titiknya di jantung sama di bagian emosional amigdal itu benar, Den. Oh itu benar, benar. Benar dua-duanya karena itu menggunakan majas, Den. Kan kalimat majas sebetulnya kalimat kolbun itu. Kolibun itu kan majas sebetulnya. Dua-duanya menerap betul. Jadi Yai, menurut Al-Ghazali itu dia menggabungkan wahyu dan pengetahuan. Enggak, malah wahyu itu jadi pengetahuan yang sebenarnya. alatnya spiritualnya dulu untuk melihat emosional dan intelektual. Kebanyakan kan intelektual itu yang menjadi alat untuk emosional dan spiritual. Kalau dia dibalikan. Oh dibalikan ya? Dibalikan, kalau engkau ingin menjadi cerdas, pinter, termasuk emosionalmu baik, yo kamu harus dalam ketaatan. Iya. Keimanan dan ketaatan. Beriman dengan taat, maka dimudahkan akliyat dan emosionalnya melampaui batas. Oh begitu tuh. Iya, Den. Kalau engkau menggunakan akal, yo anak kecil juga bisa, Den. Iya sih, benar. Berarti kalau di karangan Imam Al-Ghazali ya Hulumuddinnya ya. Itu kolbun hati itu ada dua, ada yang disebut rahasia robani, ada yang disebut hati yang disebut kolb begitu. Iya, artinya dua makna. akalmu yang menunduk pada konsep bertuhan itu lebih cerdas daripada akal yang tidak menunduk pada bertuhan. Gitu. Ngerti enggak, Den? Oh. Jadi kalau bermimpi tentang suatu saat mimpi mau jadi kaya, motivasinya lebih keren daripada orang nggak punya mimpi. Ngerti enggak? Iya. Anggap kalimatnya gini, orang yang spiritual itu orang yang sedang bermimpi, gitu. Makanya motivasinya tinggi, Den, gitu. Iya, Orang yang tidak dalam konsep berspiritual nggak punya mimpi, Den. Anggap berarti surga nggak punya itu tujuan gitu ya? Nah, anggap surga itu mimpi ya, kan gitu. Anggap mimpi, Den. Iya, kan gitu. Oh, begitu ya. Ya kan tujuannya jelas, bukan untuk hari ini doang kok hidup. Kan gitu Ya, yang benar. orang punya mimpi, kan gitu ya. Iya, Otomatis motivasinya tinggi, Den. Semangatnya. Kan gitu. sepakat. Nah, orang yang ateis mau apapun itu, dia tidak punya mimpi yang besar gitu, Den. Iya. Sama aja nggak punya tujuan dia ya. Nah, sebenarnya kan
Maka Imam Al-Ghazali memandang orang yang memiliki akal yang sehat, cerdas itu adalah orang yang memiliki mimpi. Iya, betul. Sepakat. Iya, masuk, Sepakat itu, sepakat. benar masuk. Nggak kayak si Geget kan itu, dia nggak punya mimpi, dia jalan stuck di jalan di tempat aja lu Get. Kenapa guru air lebih banyak ilmunya, nggak pernah menyelah atau membenari atau mengoreksi saya ya? Karena lu dikoreksi aja, lu bandel gitu loh. Ada bidang-bidangnya untuk mengkoreksi. Contohnya gue yang mengkoreksi. Ketemu gue lu hajar terus sama gue lu. Kalau ketemu Yai Air paling iya, nggak pernah disalahkan. Tapi seharusnya Aman, Den. ketika ketika Yai Air berbicara, seharusnya dia simak gitu yang benar. Ini aduh, malah cengenge, pelanga, plongo kan. Kalau gue udah deket sama gue tampal pakai sandal jepit loh. Dan mumpung Apa? ada guru nih, kemarin malam kita bahas ini guru. Takdir, kodok, kodar, ketetapan. Apakah itu ada perbedaan atau sama, guru? Yai Air tuh. Oh, lagi bikin kopi, Den. Kalau menurut lu gimana, Den? Kalau takdir itu kan artinya pembenaran yang pasti bahwa setiap kebaikan dan keburukan itu terjadi karena takdir dan kode Allah lah. Dan sesungguhnya Allah berbuat apa yang dikehendakinya gitu. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda, seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, ia menyiksa mereka tidaklah menjolimi mereka. Begitu pula seandainya Allah memberikan rahmatnya kepada mereka, maka rahmatnya itu lebih baik daripada amal kebajikan mereka sendiri gitu loh. Kalau engkau menafkahkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya sampai engkau beriman kepada takdir dan mengetahui sesungguhnya apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu tidak mungkin menimpamu. Kalau engkau meninggal dunia di atas selain keyakinan ini, niscaya engkau masuk neraka. Bahkan itu disoalkan Ahmad dan Abu Daud kan. Kalau di salam Itu apa ya? Itu takdir. Itu takdir. Iya, kalau qadar, Kodarnya. kalau qadar itu mencakup 4 perkara. Satu, percaya bahwasannya Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun rinci. Dua, itu percaya bahwasannya Allah itu telah menulis hal tersebut di dalam Lahul Mahfuz. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda, Allah telah menulis takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu disahihkan Muslim. Ketiga itu lagi. Ya, itu kodo. Iya. Itu ditulis. Iya, bahwasannya Allah telah menulis. Baru ditulis ya. Baru ditulis. Kalau kodo ini nih. Satu, dengar dulu. Satu, percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global atau rinci. Iya. Yang kedua itu percaya gitu ya. Ya. Yang kedua itu percaya bahwasannya Allah telah menulis hal tersebut di dalam Lahul Mahfuz. Bahkan Rasulullah pun bersabda, Allah telah menulis takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Percaya, yang ketiga itu percaya kepada kehendak Allah yang berlaku, yang tidak bisa ditolak oleh apapun juga. Itu ketetapan maksudnya. Ya, dan kekuasaannya yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Apa yang dia kehendaki, Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Yang keempat itu percaya bahwasannya Allah lah Sang Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Adapun selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Gitu.
Itu kategori apa? Kodok, Kodok. kodok ya. Kodok. Terus lanjut. Ya udahlah. Ketetapan yang mana? Lebih asik itu menggunakan Imam Al-Ghazali 121 namanya Den. itu Bola sableng. itu pemain bola Den. Oh, kalau pemain sableng 212. Kalau Oh, Imam iya. Al-Ghazali 121 Den. Apa tuh satu dan Ingat-ingat ya. Kodoriyah Den. Kita harus yakini kodoriyah itu kalau sudah sesuatu itu terjadi pada dirimu. Oke? ya? Terapkan juga 2 Jabariyah. Tapi di dalam Jabariyahmu, dalam kamu berusaha, kamu pun harus yakin di situ ada kodoriyah. Gitu, ngerti enggak? Include Jadi ya, dua-duanya guru ya. dipakai. Include berarti. Include ya. Iya, dua-duanya harus dipakai, Den. Kenapa dua-duanya dipakai? Gini, Den. Di saat sudah terjadi sesuatu itu, kamu harus yakin ini kehendaknya Allah. Maka kamu tidak akan putus asa. Oke, inilah apapun yang aku hasilkan terjadi pada hidupku sudah digariskan oleh Allah. Ya enggak? Ya, Guru, Lalu guru. untuk hari esok dan sesuatu yang kamu akan lakukan, kan kamu enggak tahu apa-apa, Den. Betul. Maka jabariyahlah kamu. Tapi di dalam jabariyahmu bergantunglah pada kehendak Allah. Artinya kodoriyah. Ya enggak? ya juga Guru, sih. guru. Nah. Kalau kalimatnya Dua-duanya seperti dipakai, gini, ya. bisa nggak guru? Kalimatnya seperti ini. Takdir itu adalah include daripada kodok dan kodar, termasuk ketetapan dan juga ketetapan. Gitu. Iya, Benar itu, Guru, ya? makanya orang-orang supi, Ini Jabariyah ini ya. orang Kalau kayak sapi, gitu. orang pandangan sapi iya, Den, pandangan sapi iya ya. Saya nggak ngambil aliran ya, mau Muhammadiyah, Iya, mau iya. NU, tapi Iya. orang-orang sapi iya memandang Sapi iya. Qadariyah dan Jabariyah itu, Den, Nah. adalah cara menerapkan hidup sehingga dia beribadah itu inna sholati wa nusuki itu meminta pertolongan kepada Allah untuk memiliki kecondongan. Karena hanya Allah yang memampukan kecondongan kita. Kecondongan lebih ke kebaikan atau ke kecondongan ke dalam ketidakbaikan. Gitu bahasanya, Den. Di saat meminta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jadikan aku kecondongan orang-orang yang Kau ridhoi. Ya jelas ya, kecondongan orang-orang yang diridhoi itu berarti hal-hal kebaikan yang didatangkan. Maka pilihan di dalam pikiran ini di saat muncul pasti kecondongannya dalam keridhoan. Gitu, Den. Maka kalimat sindiran dalam filsafat, Allah tidak menciptakan gelap yang ada kurangnya terang. Allah tidak menciptakan keburukan yang ada kurangnya nilai kebaikan. Gitu, Den. Coba aja revisi, tanya. Klik dirimu. Allah tidak menciptakan gelap. Coba cari di Google. Allah tidak menciptakan gelap tapi kurangnya cahaya. Coba cari. Nanti Iya, penjelasannya emang jelas benar-benar, tuh. ya. Ya emang ada benernya, tapi Cil, suara lu. iya ya. Kalau itu ada benernya, ada benernya. Cuman ini gue baru ya, jadi disambung-sambung. Jadi dua pakai Jabariyah ya. Iya udah lu ikut ya Baria. Ini dulu itu Bang Dul. Goblok. Ngadi. Kan gue bilang lu ikut ya Baria, udah gak pusing. Tapi emang gimana ya? Ya iya, ada om benernya cari juga. doang kok. Hah? Iya ada benernya juga. Emang kalau konsep itu benar juga, nggak salah. Memakai Iya kan? Ikutan 121 gitu. Ikutan tauhid mana? Nah. 121 gitu. 121 bener. Aliran mana? Aliran 121. Ya. Ya udahlah itu terserah lu aja lah. Gue pusing-pusing amat jadi pikiran gue. Ngadi. Gue jadi dipikirin toh. Macem-macem aja ya. Malam-malam gue suruh berpikir. Aduh. Iyalah. Ya emang. Datang lagi. Dua-duanya. Datang lagi tuh deh. Datang lagi. Aduh. Kayak mana mau ngomong lagi gigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
baru bangun. Waduh, baru bangun ini. Iya, mau mandi. Ini apa tadi dengar gara-gara 121 ini kok kayak Wiro Sableng tapi kebalik. Bukan satu berapa? Kalau Satu, Wiro dua. Sableng 212 kan. 121 gimana? 121. 121. Iya betul kan, tapi kan kebalik kalau Wiro Sableng 212. Iya. Ini jadi kita punya Gimana aliran itu Bang Radin? Bisa 121. Bang Radin? Apa? Bang Radin kayak tidak sinkron tuh. Gimana Kang 121 ini? Mengarahnya kemana Bang Radin? Itu kan antara Jabariyah. Iya Jabariyah Bang dengan Radin. Jabariyah Bisa dengan enggak? dari Sotoria. Sotoria. Nah, kalau si Sotoria. Gegen Sotoria. Kalau si Gegen Sotoria. Kebanyakan prasangka. Kan tadi ada awal satu kan adanya, ada satu tuh. Tuh satu tuh adanya kemana? Terus ada dua, terus ke satu lagi. Ini betul nih yang disampaikan secara apa ya kayak apa ya kalau sistem matematika ini bisa nih. Pak Yai ini tahu aja deh ya ini. Tadi ini Iya, kalau masuk pelajar nalar logika ya gue masuk gitu, nggak membantah. kan betul itu dan apa ya takdir itu kan ada dua ketetapan. Kalau bahasa apa ya agamis atau dalam agama itu bisa dibilang apa itu Bang Dul kemarin Bang Dul? Aku kok lupa nih Bang Dul yang ngasih tahu. Apa tuh? Takdir ketetapan Pasti apa itu kodok kan? kodam. Mubrom Sudah sama sudah apa? ah, Sama mu'alaf. kapan? Ya, Tadi sudah di ada dua tadi bahasa. sudah di Nah itu sudah di 212 itu. Yang itu. satu itu mutlak gak bisa diganggu gugat. Manusia makhluk itu nggak bisa ngubahnya. Yaitu satu itu. Iya. Nah, yang 21 ini ada apa ya? Manusia itu juga ikut andil di situ. Ada peran-peran manusia, ada ikhtiarnya. Tapi nanti kembali ke satu lagi hasilnya. Itu yang dimaksudkan anggapan gini. Ada mau mandi ya. Lanjut. Oke, diuraikan Den. Di satu keyakinan, keimanan itu tidak boleh bersifat dualisme. Kan gitu ya Den. Artinya tunggal ya Den. Esa ya Den. Artinya satu Den. Tapi dikala kita melakukan segala sesuatu atau perlakuan, tetap kau menggunakan hukum ritualitas atau syariat. Iya Den. Iya ndak? Syariat itu pun adalah pandangan terhadap ketauhidan dirimu. Iya ndak? Pencapaian ridho ataupun apa aku di dalam sholatku aku berharap ridho Allah. Berarti syariat dan hakikatnya pun dibawa. Berarti dua ya Den. Iya dua. Iya. Karena kamu menggunakan jasmania. Kan gitu ya Den. Iya. Di saat melakukan jasmania dan ruhania itu pandangannya terhadap satu lagi. Ya ndak Den? Iyalah. Nah maka Wiro Sableng Den meyakini 212 Den. Apa itu perlakuan apapun aku di dalam bersyariat, aku dalam kehakikatan aku memandang pada yang satu. Memandang pada satu pun aku memandang kepada kedua hal. Semua makhluknya dalam penciptaan dirinya. Yo Den. Iya. 212, 121 sebetulnya makna sama. Yo Den. Iya. Jamak maka mudahkan dirimu dalam memahami. Ya. Coba lakukan apapun karena kamu memandang sesuatu dalam satu. Semua makhluk itu pandanganmu satu. Ya enggak? Tapi di saat kamu memandang satu, lihatlah semua makhluknya itu adalah perilaku dirimu kepada yang satu itu. Kamu tidak bilang kamu orang beriman kalau kamu tidak memandang bahwa kamu dalam yakin kepada Allah. Aku yakin kepada Allah, pasti perlakuanmu pada makhluknya. Ya enggak? Iya. Ya sudah, ngapain Allah kau usah lihat apa-apa dalam dirimu, tapi perilaku pada makhluknya. Ya enggak Den? Masuk juga sih. Iya juga. Berarti iya gue paham. Ini si Geget doang nih yang nggak paham nih. Pasti kemana-mana dia nih pikirannya nih. Dari pemaknaan setiap kalimat rezeki itu tidak ada Allah mengatakan ke aku, tapi kami.
Iya, kami semua. Tapi emang kalau misalkan Guru, jadi terapnya itu di rahman rahim ya guru ya? Bisa gitu nggak guru? tapi kalau menurut saya Makanya kalau bismi Allah asmadat, duanya Rahman Rohim, kembali kepada apa mi-nya. Rohim itu kan secara khusus. Loh, berarti kan 121 yang dipakai bismi itu. Alhamdulillah, dapat lagi deh. Udah deh, jangan ngomongin ruh, jangan ngomongin jiwa. Udah, ngapain? Ngomongin ini yang bener. gue nggak ngomongin itu, tapi gini loh Kali tentang masuk ke room begitu masih ngomongin itu aja. kalau masalah bilang apa ya, masalah rezeki atau apa, kalau gue sih nggak ke situ ya, karena yang dinamakan mukmin itu yang salah itu yang bertakwa kan itu. Bahkan Allah pun berfirman ya, Allah inna aulia apa ya, anna ila aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun kan itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun kan itu. Ketahuilah sesungguhnya kekasih Allah atau kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Itu di dalam surat Yunus ayat 62 63 gitu. Gak ada kekhawatiran. Benar. Rezeki, jodoh atau apa gitu. Benar itu Don. Yang sampai bilang itu makanya saya nggak khawatir jodoh lagi, saya nggak pernah posting percintaan lagi kayak saya bujang dulu Den. Ini orang benar-benar. Pemaknaan hitob yang kamu baca itu, Den, pemaknaan hitobnya sebetulnya gini, Den. Waktu itu sahabat lagi melamun di masjid ataupun duduk-duduk berdiam sesudah sholat, kan gitu ya. Sahabat Abu Bakar itu mengingatkan kepada sahabatnya, terutama Umar ya paling sering itu gitu. Kenapa kalian terduduk-duduk aja, bukannya bertebaran ataupun apa? Karena orang beriman, Den, itu tidak mau dimiliki harta sama orang-orang yang zalim. Den. Kalau engkau merasa beriman kepada Allah, ambil wilayah-wilayahnya, kaya, sukses, jabatan. Karena dengan itu Islam bertumbuh atau keimanan bertambah banyak. Oh, alarm. Bangun. Bangun Bang Kalau Mimbong. harta dimiliki oleh orang-orang jahil, jabatan dimiliki oleh orang-orang jahil, jatuhnya adalah kehancuran, Den. Karena kamu memandang harta itu tidak dimiliki oleh orang beriman, ya sudahlah ketentuan aku melarat, yo. Hancur kok otakmu, Den. Kalau bener kata guru air tuh paling seminggu aja udah dapat jodoh Raden kalau bener kata guru air. Loh, ya bisa aja seminggu. Sehari gue bisa mendapatkan jodoh gitu loh. Bisa gue. 2 menit bisa. Adik-adik kau ini. Karena gini loh, apa kewajiban kita terhadap sahabat Nabi? Itu jelas. Kewajiban kita adalah mencintai mereka. Berdoa untuk mereka supaya mendapat ridhonya Allah. Menyelamatkan hati dan lidahnya dari mencela mereka. Menyebarkan keutamaan mereka dan tidak memaparkan kejelekan dan perselisihan antara mereka. Mereka tidak maksum itu, terpelihara dari kesalahan. Akan tetapi orang-orang yang berjihad bagi yang benar, mereka dalam berjihad mendapat 2 pahala. Tapi kalau salah mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya diampuni. Nah, di antara keutamaan-keutamaan yang mereka miliki, salah satunya mampu menghapus dosa yang mungkin terjadi. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, seandainya seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, hal tersebut tidak akan mencapai segenggam keutamaan salah seorang dari mereka ataupun separuhnya, atau disebut mutakun alai gitu loh. Pikir itu, Get. Pikir. Kalau masalah jodoh-jodoh itu saya nggak mikir lagi Den. Ini bukan masalah jodoh, Tong. Aduh, Sintong. Tadi kan bahasa itu jodoh. Makmur dulu kata guru air.
biar enak mikirin jodoh gitu loh. Kok mikirin jodoh? Kalau masalah jodoh itu syariatnya kita ini cuma syariat berikhtiar. Kalau urusan jodoh itu Allah yang ngatur. Enggak, maksud kan Tadi udah jelas. bener kata guru Qadar air dan tadi, qadar. kalau udah apa namanya menjadi orang kaya yang tidak zolim atau amanah, jadi nggak pusing-pusing amat jodoh. Seminggu tuh kelamaan. Guru, saya izin turun dulu ya. Terima kasih banyak guru. Semuanya terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin turun juga, Raden udah tak angetin ya. Mohon maaf Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Solo ya, Solo. Oh, Solo. Den. Silaturahmi kah atau apa? Nggak ada rapat besok, Den. Nganter si cinta, si cinta. Udah, Den. Anjay, si cinta. Bareng-bareng satu keluarga atau gimana kah? Enggak, Den. Sama istri ini doang. Jauh amat. Jauh dari Hong Kong, deket lah, Den. Cuma 3 jam. Ya itu lumayan lah. Ini Bang Air, anaknya mana? Semua. Yang paling gede kuliah di kedokteran. Bentar lagi udah koas. Karena dari emak yang pertamanya kan ngikutin dokter. Oh, Emak yang kedua beda lagi. Emak yang ketiga. Tahu aja pekerja cahaya. Sampai mereknya disebutin. Berarti dingin nggak malam Solo? Dingin ya. kalau Berasa. Solo itu di mana? Si Sapra di Solo bukan ya Sapra? Tinggi ya? Solo tinggi atau rendah ya? Lah, Mas, kalau daerah sini tinggi. Enggak, maksudnya itu dia itu ke mertuanya apa gimana dia itu ya? Kan ada rumah di sini, Den. Oh, Yo, aku nih gempel cuma titipan, Den. iya. Itu sih enaknya banyak bini emang kayak gitu. Gimana aja. Enak juga deh ya. Di sini ada, di sini ada, kan enak. Gak enak lah, Den. Gak enak, Den. Gue mau ngikutin susah kan, belum punya ilmunya kan. Enak. Kamu tanya Gurunda Air, gak enak. Enggak Bang Bimbong, itu kan kita itu harus punya ilmunya dulu gitu loh. Enggak, ini ngomong jujur lah, enggak enak. Loh, Kalau jujur enak, aja. kalau enak itu raja-raja itu, ceweknya banyak-banyak, itu enak. Ya kan itu juga namanya raja loh. Kalau misalkan istri 4 ya raja itu namanya. Enggak, Den, kalau kadar 4 capek, Den. Enggak, dia juga nggak capek malah makin gemuk. Gimana tuh abang ini? Yo nggak Lihat capek aja. lah. Pakai supir aja, Den. Gak usah capek, Den. Nah, Gimana supir tuh? tuh, pakai supir tukang kebun. Ya iya, makanya dia itu nggak ada capeknya, tapi dia tahu ilmunya loh bang. Cerita hidup itu kan ada bagian ahlinya masing-masing. Kalau kenapa nggak nyetir? Ya aku bukan ahlinya kan gitu ya, Den. Iya, enak toh. Emang bener sih. Kalau udah tahu ilmunya itu enak bang. Apapun kita, enak lah pokoknya bang. Kalau diceritain susah bang. Saya jadi pembohong, Den. Apa, Gurunda? Maksudnya? Enaknya jadi pembohong. Iya, emang kalau istri itu sukanya dibohongin kali ya? Enggak, kalimatnya enak jadi pembohong, Den. Wong keadaan dunia ini pembohong semuanya, Den. Kamu yang menyatakan kejujuran dan kebenaran itu.
Anjay. Emang kalau Ma- kalau apa ya? maksudnya Pernah saya maksudnya bersalah-salahannya dunia ya. Ya kan pensalah-salahkan hal benar baik ataupun apa itu kan kebohongan semua. Nanti kau nyatakan benar dan salahnya kau sendiri yang tahu deh. iya sih, benar. Tapi kalau di dalam konsep agama, gue pernah membaca, pernah dengar juga sih kitab itu ya. Sebenarnya tujuannya tetap aja dunia loh. Terkecuali dalam Tak sih. tadabbur, kecuali amal gitu, itu baru. Tak sih Den, Itu ke tapi akhirat. kalimat yang paling seru itu gini Den. Waktu dulu ada pembahasan gini Den. Pandangan tentang uang, kamu ngerti dulu tentang uang, tentang harta. Kalimatnya uang dulu. Uang itu adalah kertas yang tidak ada nilai, tapi menjadi alat transaksi yang disahkan. Kan gitu ya Den. Iya, Uang itu kertas loh Den, yang tidak ada nilai. Maka konsep kartal dan giral ini kan gitu. Elit global ini menciptakan konsep uang adalah manipulatif pikiran dan emosionalmu. Hmm. Seolah-olah uang ini adalah alat kebahagiaan, padahal bukan. Kebahagiaan itu kan ada pada diri kita sendiri dan kita mengetahuinya. Alatnya iya, mau digunakan yang mana kan gitu, dengan cara apa. Jadi kan sebetulnya sederhana. Dikala menjadi manipulatif kertas yang tidak ada nilai ini, seolah-olah kan kebahagiaan itu ada pada sesuatu alat transaksinya, bukan kondisionalnya. Hmm. Pahami dulu itu. Ya. Kalau sudah paham itu, maka uang itu ada dalam genggaman, bukan dalam hati dan pikiran. Berarti artinya uang itu yang dinamakan kertas itu tidak ada lagi nilai di hadapan hatimu dan pikiranmu. Tidak bersifat manipulatif ya, buang dulu iya, iya, manipulatifnya. iya. Dikala melihat uang kamu hatinya bergetar, bergetar di sini kamu kalau agak gede kamu bahagia, terus kalau sedikit kamu pusing, nah kamu bermasalah secara mental. Iya, 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 iya. Paham, Bang. Berarti kamu masih memikirkan dunia itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, bukan dalam genggaman tanganmu. Itu ada Dikala kamu semacam mencuekan, makalah sahabat mengendalikan emosionalmu dan pikiranmu terhadap sisi materi, materi akan mengejarmu untuk menggodamu. iya juga ya. Masuk sih, benar. Ini baru sampai apa gimana toh? Baru sampai. Baru sampai. Dari jam berapa di rumah? Berangkat berarti jam 11. Oh, 11, 12, 13, 14. Oh, 11, 12. 1, 2, 3. Itu 5 jam loh. 12. Ya, istirahat kan setengah jam, 15 menit, Oh, 15 menit, setengah jam. Cuma 3 iya, jam iya. setengahan hitungannya. Bang Air, mau nanya nih Bang Air. Nabi-nabi dan wali-wali itu orang bodoh atau orang pintar? Waduh, tidak mungkin jadi utusan kalau tidak memiliki kecerdasan melampaui batas. Iya. Makanya kan Nah, kalimat mujizat itu kan khusus ya. oke. Ya, ya. Maka dikala kamu menjadi utusan, ya jelas artinya engkau akan melampaui batas kecerdasannya. Maka kecerdasan semesta itu orang yang menerap dalam keyakinan sepenuhnya. Keyakinan sepenuhnya. Sepakat. Ya. Jadi mereka itu capek-capek, tapi nggak apa-apa ya. Yang lucunya ada kalimat capek sih. Capek, susah, pusing, mungkin diperkecil kali ya Kang Mas. Saya tidak menemukan kata, kenapa saya suka tertawa di saat orang-orang terdekat saya curhat gitu. Karena itu pernah terjadi gitu, pernah terjadi dalam kehidupan, tapi berdamai dengan pembahasan ujian, bahasa ujian itu sudah tidak ada lagi gitu. Benar sih. Ya maksudnya mereka itu bersusah payah gitu ya. Tapi Tidak ada susah payah gini Kang Mas. Susah payah itu ciptaan pikiran dan perasaan kondisional diri kita.
Di saat kita pandai menerima, mengolah manipulatif pikiran kita sendiri, emosional kita sendiri, berarti kita sudah paham sebetulnya. Kita ini kan sering dimanipulatif sama ego, kan gitu. Dikala kita memahami manipulatifnya dia, perlakuan dia, atau bahasa kita kerennya korin ya, korin jahat ataupun apa ya, tahu